Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dinda di segmen belajar bersama Dinda. Di kesempatan kali ini aku akan membuat video tutorial implementasi TCP/IP. Nah, pertama kita ketikkan CMD, kemudian tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di implementasi TCP/IP ini ada 20 perintah yang harus kita lakukan. Yang pertama ada CD, command CD change directory digunakan untuk mengubah direktori kerja saat ini di CMD. Kita ketikkan saja di sini CD. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah berada di user WAFI. Nah, kemudian selanjutnya ada CLS. Command CLS clear the screen digunakan untuk membersihkan layar di CMD, menghapus semua teks untuk tampilan yang bersih. Kita ketikkan CLS, kemudian enter. Nah, ini sudah bersih ya. Kemudian CLS garis miring tanda tanya menampilkan bantuan atau informasi penggunaan command CLS, opsi dan sintaks. Kita ketikkan saja CLS garis miring tanda tanya. Kemudian kita enter. Nah, ini menampilkan bantuan dari itu. Kemudian dir garis miring tanda tanya menampilkan bantuan sama penggunaan command dir biasanya digunakan untuk change directory. Kemudian kita ketikkan dir, kemudian di enter. Nah, hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah command dir. Kemudian perintah selanjutnya adalah ipconfig command menampilkan konfigurasi IP address, subnet mask, dan gateway default. Langsung saja kita ketikkan di sini ipconfig. Kita enter. Nah, hasilnya ini merupakan command ipconfig. Kita bisa tahu IP-nya apa. Kemudian selanjutnya ipconfig all menampilkan konfigurasi IP lengkap dan detail semua adaptor jaringan. Kita ketikkan lagi ipconfig garis miring all. Oke, kemudian di enter. Nah, ini adalah ipconfig garis miring all tadi. Kemudian perintah selanjutnya adalah ipconfig garis miring tanda tanya menampilkan bantuan penggunaan untuk command ipconfig, all release, dan lain-lain. Langsung saja kita ketikkan ipconfig garis miring all. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah perbantuan dari ipconfig garis miring all. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada ipconfig release melepaskan alamat IP yang diberikan oleh DHCP untuk adaptor jaringan tertentu atau melepaskan koneksi IP sementara. Langsung saja kita ketikkan ipconfig garis miring release. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan dari ipconfig garis miring release, perbantuan-perbantuan yang dimunculkan ketika kita mengetikkan tersebut. Kemudian ipconfig garis miring renew meminta alamat IP baru dari DHCP server untuk adaptor jaringan atau memperbarui konfigurasi IP address. Kita ketikkan ipconfig garis miring renew, memperbarui ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan ipconfig garis miring renew. Mohon maaf teman-teman, ini agak sedikit lemot. Nah, ini adalah hasil dari ipconfig renew. Banyak hasilnya teman-teman. Kemudian selanjutnya ipconfig display DNS menampilkan isi cache DNS lokal, semua entry DNS cache. Nah, langsung saja, ini semuanya tinggal langsung diketik aja teman-teman di ipconfig garis miring display DNS. Langsung saja kita ketikkan, kita enter. Nah, ini hasilnya banyak banget dari IP, dari record name, dan lain-lain. Banyak banget ya di situ ya. Kemudian selanjutnya ipconfig flash DNS. Ini menghapus seluruh
seluruh isi cache dari DNS. Langsung saja kita ketikkan ipconfig + DNS, kemudian kita enter. Oke, kita ketikkan, kemudian kita enter. Nah, ini hasil dari konfigurasi IP. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah ipconfig register DNS untuk mendaftarkan DNS untuk semua adaptor. Kita langsung ketikkan lagi ipconfig register DNS. Kita enter. Nah, hasilnya akan seperti itu. Recursion operation, recursion elevation, kemudian yang selanjutnya adalah ping, menguji konektivitas jaringan dengan mengirim paket berguna untuk diagnosis masalah jaringan. Nah, kita ketikkan ping, kemudian langsung di enter. Nah, hasilnya akan seperti itu ya teman-teman untuk memperbaiki masalah jaringan. Kemudian ada Netstat, menampilkan semua koneksi TCP aktif. Kita ketikkan net, langsung saja di enter. Netstat. Maaf ternyata teman-teman lupa saya melihat catatan. Nah, itu kelihatan ya TCP IP, kemudian protonya, local address-nya apa, first sign address-nya apa, kemudian state-nya apa, begitu teman-teman. Nah, ini adalah dari Netstat tadi ya teman-teman. Ini saya percepat aja karena hasilnya sangatlah banyak. Seperti TCP IP, local address, kemudian force sign address, kemudian state-nya. Nah, ini panjang banget sampai ke bawah. Oke, selanjutnya perintah selanjutnya adalah tracer, melacak jalur paket dari komputer ke host target, menampilkan setiap hop router di sepanjang jalan dengan waktu respon. Nah, langsung saja kita ketikkan tracer, kemudian kita enter. Nah, ini adalah hasil dari tracer. Ada maksimum hops, kemudian timeout, kemudian perintah selanjutnya adalah pet ping, menggabungkan fungsi ping dan tracer, berguna untuk menguji konektivitas dan melacak rute. Kita ketikkan saja pet ping, di enter. Nah, kita di sini bisa tahu nih apa aja, kayak host list, kemudian address, kemudian ada timeout juga. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah NSLookup, melakukan query DNS untuk mencari alamat IP dari nama domain berguna untuk troubleshooting resolusi nama. Kita ketikkan saja NSLookup, langsung kita enter. Dan hasilnya seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya mohon maaf sedikit terjadi ya teman-teman. Selanjutnya adalah Nets, utilitas untuk mengkonfigurasi atau memantau jaringan melalui subcommand. Nah, kita ketikkan saja Nets, kita enter. Nah, kita sudah masuk ke command Nets. Nah, untuk itu, untuk exit dan melanjutkan perintah selanjutnya, kita ketikkan saja exit, kemudian enter. Oke, perintah selanjutnya adalah route, menampilkan atau memodifikasi tabel routing IP. Kita ketikkan saja route, kemudian kita enter. Nah, itu adalah tampilan dari route ya teman-teman. Dan perintah selanjutnya adalah net, kumpulan subcommand untuk mengolah aspek jaringan dan sistem seperti pengguna layanan dan koneksi. Nah, ketika kita ketikkan net, tampilannya akan seperti itu ya teman-teman.